Jadi ceritanya begini teman-teman. Mic seharga 350.000. Worth it nggak saya beli sebenarnya? Ada beberapa barang yang sudah saya wishlist banyak banget. Tiba-tiba saya cancel, diganti dengan mic yang kecil. Makanya di video kali ini saya akan coba mencari kekurangan dari Rixmic. Pasti ada kekurangannya, karena manusia diciptakan Tuhan itu sebenarnya udah makhluk sempurna, tapi kadang-kadang manusia merasa kurang aja gitu. Apalagi sebuah produk kecil bernama Rixmic. Mari kita cari kekurangannya. Sebelum dimulai, tinggalkan jejak teman-teman terlebih dahulu dan dukung terus channel Tukang Foto Vlog supaya bisa berkembang dalam dunia per-YouTubean. Oh ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi di channel Tukang Foto Vlog. Kenapa akhirnya saya membeli Rixmic? Yang pertama, saya tertarik dengan kepraktisannya gitu loh. Praktis banget, kecil gitu. Nah, kalau suara yang saya lihat dari video-videonya Mas Erik, saya kira cukup baik ya. Yang pertama memang kepraktisan sih. Jadi ini saya contohin aja. Saya kebetulan sama kameranya sama yang dipakai ini. Jadi biasanya mic-nya ada di sini, bentuknya shotgun gitu, berbulu dan pakai kabel-kabel merah itu. Nah itu kadang-kadang merasa ribet atau merasa terganggu ketika ini saya selempang. Jadi ketika ini saya selempang, mic-nya itu ada di atas, goyang-goyang. Itu kadang-kadang nyangkut dan bisa patah. Gitu loh. Terus kabelnya ini kadang-kadang ngeganggu gitu. Dan ketika saya colok kabelnya, kadang-kadang malah nggak pas banget, ceklek gitu. Jadi ketika saya setel videonya tuh ada kayak suara kresek-kresek gitu. Oke, itu alasan saya kenapa akhirnya saya memilih atau membeli Rixmic. Saya pikir harganya di atas 500 atau di atas sejuta sekian loh, tapi di harganya 350.000 gitu. Makanya di video kali ini saya mau coba tes suaranya, kualitasnya, dan apakah memang Rixmic ini setangguh yang diceritakan. Sekarang kita coba aja pasang Rixmic di kamera saya ya. Saya cari dulu nih. Mixnya di mana ya? Oh ini kali ini. Nah ini. Ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman membeli Rixmic, ini dusnya hanya sekecil ini. Dan ada tulisannya dan spesifikasinya di belakang. Rixmic ini untuk jack kamera ukuran 3,5 ya, mau itu SLR atau mirrorless. Sayangnya untuk telepon genggam belum bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan Rixmic di telepon genggam teman-teman, entah itu Android atau iPhone, itu teman-teman harus butuh namanya converter. Teman-teman bisa cari toko online atau Google seperti apa sih converter yang cocok untuk telepon genggam teman-teman. Tapi jangan khawatir teman-teman, saya mendapatkan informasi valid A1, info dari orang dalam. Awal tahun 2021 akan dikeluarkan yang versi telepon genggam. Jadi teman-teman yang biasa nge-vlog pakai handphone, jangan khawatir, nanti akan dikeluarkan Rixmic versi telepon genggam. Yang saya beli ini versi kamera SLR dan mirrorless. Ya, jadi ya isinya seperti ini, dapat dompetnya kecil, lalu kartu garansi. Nah, kalau teman-teman beli ini harus segera langsung dites, karena di garansinya hanya 2 hari setelah barang diterima. Belinya beli album fisik ya, kartu garansi dibeli album fisik. Nanti link pembelian teman-teman saya cantumkan di deskripsi ya, jangan khawatir, tenang aja. Lalu ini seperti ini dompetnya, dan ini disediakan bulu-buluan teman-teman. Ini bukan sekedar bulu ya, ini ada fungsinya. Jadi ini namanya dead cat atau kucing mati istilahnya. Dead cat, bulu-bulu ini fungsinya untuk ketika teman-teman nge-vlog di outdoor seperti ini, itu kan banyak angin, banyak suara ya, suara-suara di luar, apalagi angin ya terutama. Ini teman-teman bisa manfaatkan dead cat ini untuk menyaring angin-anginnya supaya nggak terlalu bising suaranya. Mantap juga. Dan inilah. Oh no, oh no, oh no, oh no, no, no. Kemana? Game. Baru mau bilang, dah inilah Rixmic.
kosong teman-teman. Dimana Rixmic saya? Loh, ternyata saya dari tadi udah pakai Rixmic. Jadi ini Rixmic-nya sudah di sini teman-teman ternyata. Nah ini teman-teman, Rixmic-nya sudah di saya cantol di sini. Jadi video ini dari awal sudah memakai Rixmic. Bagaimana suaranya teman-teman? Apakah terdengar jelas? Kondisi saya di outdoor dan di belakang kamera ini letaknya di sana itu banyak lalu lalang kendaraan, klakson segala macem, bising lah. Terus angin cukup berangin ya, walaupun sekarang kondisinya anginnya lagi jinak. Mungkin lihat saya lagi syuting ya, jadi jinak. Nah, saya mencari kekurangan dari Rixmic. Nah ini, terutama untuk kamera-kamera jenisnya yang flip ke samping gini teman-teman. Karena kalau biasanya kan saya taruh mic di sini ya, di sini terus ada kabel di sini masuk. Nah ini di samping sini, ini teman-teman bisa diputar 360 derajat sebenarnya. Kalau ini ditutup, ini bisa 360 derajat. Nah seperti ini. Lalu kalau misalnya teman-teman di depan, ini bisa dihadapkan ke depan, ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Tapi menjadi bermasalah ketika, nah teman-teman ada di belakang. Jadi ketika ini di belakang, ini diputer mentok. Ini diputer mentok. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba apakah ketika saya ada di belakang si kamera ini, suara saya tetap masuk ya. Oke, kita coba ya. Oke, sekarang seperti ini teman-teman. Ini saya kamera ke kamera ya. Kamera ke kamera nih. Jadi ini mic-nya. Jadi ketika ini saya ada di belakang ini mentok. Nah, ini mentok. Tapi kan ini flip ya, maksudnya flip ke samping ya. Ini sih teman-teman kalau di belakang ini ya digulung aja, dihadapkan kayak gini. Lalu ini ke belakangin. Gimana suaranya teman-teman? Jelas ya? Jadi ini ke samping gini. Nah, ini di belakang gini nih. Apakah ini menjadi kekurangan? Kalau kita nggak hati-hati, ya dia akan mentok. Tapi ya ketika mentok itu apakah suaranya bisa masuk? Cek 1, 2, 3 cek. Oke, kayak gini ya suaranya. Oke. Sekarang kita ke depan lagi. Nah, ini ke depan lagi, mic-nya saya arahkan lagi ke depan kayak gini. Nah, ini saya arahkan lagi. Oke. Jadi kalau teman-teman nge-vlog seperti ini, tinggal arahkan aja ke depan. Sekarang saya coba tes, seandainya ini pakai kamera internal ya. Ini saya copot. Jadi ini masih pakai Rixmic. Dan ini bandingkan suaranya dengan suara internal dari si kamera saya, Canon 600D. Oke, ini Rixmic. Saya copot, apakah suaranya bisa masuk? Kecil pasti ya. Dan fungsinya memang mikrofon eksternal. Ini saya pasang lagi. Dan memang fungsinya mikrofon eksternal adalah untuk menambah menambah kekuatan suara kita untuk diterima di dalam kamera. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau kita tidak hati-hati ya, kekurangannya kalau kita tidak hati-hati, ini akan mentok di flip. Tapi ketika teman-teman ngevlognya membelakangi ya, itu ditutup aja sih. Jadi bisa diatasi lah kekurangannya. Nah ini saya coba pasang bulu-bulu. Ini bulu-bulunya saya pasang di sini ya. Nah ini bulu-bulunya ini dead cat ini untuk dipasang di sini. Cek 1, 2, 3. Ini suara saya menggunakan dead cat. Ada perbedaan nggak? Nah teman-teman, kalau menggunakan dead cat, ini pandangannya yang flipnya itu, monitornya itu kita sedikit terhalang sih. Beda misalnya monitornya yang di sini tuh ada beberapa kamera, kayak kameranya Sony ya.
Sony itu di atas ini kan, flipnya di atas itu nggak terlalu mengganggu gitu. Tapi kalau flip samping, pandangannya sedikit terganggu yang sebelah kiri. Tapi memang tidak terlalu signifikan sih, kita masih bisa lihat gitu, feeling aja. Saya rasa sejauh ini cukup lah ya teman-teman. Ini kalau menggunakan dead cat. Dan ini hati-hati teman-teman, ini kelihatannya bisa jatuh ya. Kita coba cek aja ya. Kalau ini kameranya kita gantung seperti apa. Saya nggak tahu sekuat apa besinya, dan ini apakah besinya ini kuat, karena takutnya kalau ini kegencet gitu patah. Yang jelas kalau ini ya teman-teman hati-hatilah, karena ini kan di samping ya, beda dengan kalau di atas ini, karena kamera itu kan diciptakan di atas biasanya untuk mic posisinya, dan paling ini hanya untuk tempat kabel. Ya ini ya semoga awet lah. Tapi yang jelas ini praktis, simple, dan kualitas suara ya ini saya puter-puter deh tadi ya. Ini sebenarnya saya nyalakan rekamannya, tuh nyalakan rekamannya untuk ambil suaranya aja. Nah ini saya puter-puter deh tadi, nggak tahu suaranya masih. Nah ini apalagi mengarahnya ke bawah nih. Nah ini suaranya jelas atau enggak kalau saya puter begini, ke samping, ke bawah, ke samping, ke bawah. Nah ini ke atas. Saya rasa cukup gitu ya teman-teman ya. Ya, saya rasa karya Erik Sukamti ini patut diapresiasi lah. Mas Erik kan kalau saya bilang adalah seorang konten kreator. Selain dia musisi, dia konten kreator, pasti mengalami beberapa kendala lah ketika melakukan kegiatan ngevlog atau buat video segala macam. Dan ini solusinya, saya kira patut diapresiasi. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk memiliki Rixmic. Jadi ya dari sedikit beberapa kekurangan tadi, khususnya untuk kamera-kamera yang flip ya. Ini di Canon 600D. Saya nggak tahu kalau model yang lain ya. Mungkin akan mengalami kendala yang sama sih. Tapi tidak terlalu besar sih kekurangannya. Saya kira cukup lah. 350.000 luar biasa. Mas Erik, sukses untuk Rixmic-nya. Mantap. Ditunggu Rixmic versi telepon genggam. Wah, mantap. Saya rasa Rixmic ini mungkin selanjutnya akan menjadi teman ngevlog saya. Kalau tes suara di video kali ini cukup baik ya, karena ini kan jaraknya cukup 50,5 meter lebih lah, dan di outdoor. Dan saya ngomongnya juga nggak terlalu teriak-teriak. Apakah ini masuk suaranya dengan baik atau enggak? Nanti saya ambil kesimpulan, saya tulis di sini. Apakah ini akan menjadi sahabat saya ketika ngevlog selanjutnya? Mantap. Oke teman-teman, begitu aja cerita video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menjadi teman saya. Semoga konten-konten saya bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman, tetap semangat dan terus berkarya. 2020 luar biasa, walaupun pandemi. Oh my god, pandemi. Tapi tenang aja, vaksinnya udah ada. Sabar nunggu antrian ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu kenakan masker teman-teman ya. Apapun kegiatan teman-teman, 3M. Gunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Jangan lupa. Luar biasa. Oh iya, saya lupa. Ini kondisi audio auto ya. Sekarang saya kembalikan ke audio settingannya manual. Nah, demikian settingannya udah diubah ke manual. Apakah ada perubahan? Kelihatannya yang tadi kelihatan lebih cempreng ya, tinggi banget suaranya. Nah ini sudah kembali ke manual. Dan ini yang biasanya saya suka pakai ngevlog nih, pakai manual sebenarnya. Yang tadi auto saya cuma tester aja. Oke gitu ya teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye bye.
Rick's mic.